Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa semuanya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, muslimin muslimat, para santri semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan kembali tentang pengajian sore hari ini. Dan menginjak pada bab yang kedua, saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsani an Umar bin Al-Khattab qala. An Umar bin Al-Khattab, dan ceritakan saya Umar bin Khattab qala dawuh sapa Umar bin Khattab. Bainama ing dalam waktu siji. Bainama ing dalam waktu siji, nahnu tawi ingsun iku julusun lungguk inda Rasulillahi ana sandinge Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Data yaumin ing dalam salah sijine dina. Itolanga tumatan metu alaina ing atas ingsun sapa rajulun wong lanang syadi itu bayati siabi kang banget putih pakaiane. Syadi itu sawati syari kang banget irenge rambute. Layuro kang ora den tingali. Ngali ngatasé rajul apa asaru safari labete lelungan. Wala ya'rifuhu lan ora ngawruhi ing rajul minna saking golongan ingsun sapa ahadun wong suci. Sapa ahadun wong suci. Kata jalasa sehingga lungguh ilan nabi sapa rajul ilan nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas nada mongko nyandaraken sapa rajul rukbate ing dengkul lorone rajul. Ila rukbate maring dengkul lorone kanjeng Nabi. Wa watungalan delaken sapa rajul kafaihi ing epek-epek lorone rajul malah fakhidai ing atase pupu lorone anjing Nabi. Faqala rajul ya Muhammad wa Muhammad akhbirni werta-werta panjenengan ing kula anil Islami saking Islam. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Islamu ta Islam iku antasyata yen to nakseni sapa sira an sedune kuwan. Iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallah kejaba Gusti Allah wa anna Muhammad dan lan sedune Muhammad iku Rasulullah. Wa tuqimalan jumenengi sira salat ing salat wa tuqtiya lan ngawehaken sira zakat ing zakat. Wa tasumu lan puasa sira Ramadan ing bulan Ramadan wa tahujja lan haji sira al-bait ing Baitullah. In istata'ta lamun mampu sapa sira ilahi maring bait apane sabilan dalane. Qala rajul sadaqta bener sapa sira. Fa'ajibna mongko gumun sapa ingsun. Lau maring rajul yas'aluhu takon sapa rajul ing Kanjeng Nabi. Wa yusaddiquhu lan beneraken sapa rajul ing Kanjeng Nabi. Qala rajul akhbirni werta-werta Tuhan. Ing kula anil imani qala antuk mina yen to ngimanaken sira bilaikan Gusti Allah wa malaikati lan malaikati Gusti Allah kutubi lan pira-pira kitabe Gusti Allah. Wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wa tu'mina lan imanaken sira bil qadari lan qadar khairi ya bagus ya besar wa syari lan alalane qadar minallahi taala saing Gusti Allah taala. Qala rajul sadaqta bener sira.
Qala rajul akhbirni werta-werta Tuhan. Werta-werta Tuhan. No, ing kula anil ihsani saking masalah ihsan. Qala Kanjeng Nabi an utawi ihsan iku antak Buddha. Yen to nyembah sira Allah ing Gusti Allah. Kanaka kaya-kaya sira iku taruh ningali sira ing Gusti Allah. Fa lam takun mongko senajan ora ana sira iku taruh ningali sira ing Gusti Allah. Fa inna mongko Gusti Allah iku yaraka. Ningali sapa Allah ing sira. Qala rajul fa akhbirni mongko werta-werta Tuhan. Juragane amat. Wantara lan yen to ningali siral khufata ing wong kang ngodhok al-murata kang wuduh al-ngalata ing asyai yatatawaluna fil bunyan. Ini dibaca seperti itu dulu ya. Jadi kita jelaskan tentang pembahasan hadis yang cukup panjang. Jadi hadis ini diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini menjelaskan pentingnya 3 hal. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Ya. Islam, iman, dan ihsan. 3 hal yang menjadi pokok bagi umat Islam secara keseluruhan itu sangat penting sekali. 3 hal itu antara iman, Islam, dan ihsan. Maka di sini digambarkan pada hadis di sini sahabat Umar bin Khattab, ya, beliau mengatakan suatu ketika beliau sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Muhammad SAW, ya, datanglah seorang laki-laki. Laki-laki itu bajunya putih, ya, kemudian rambutnya hitam, namun tidak terlihat dalam wajahnya muka-muka orang yang letih, koyok wong-wong sing keselen, ya. Jadi seolah seperti orang musafir, tapi tidak kelihatan dia itu kelihatan letih. Dan di antara kita itu kata sahabat Umar bin Khattab, dari sahabat-sahabat yang ada tidak ada yang tahu siapa sebenarnya laki-laki tersebut, ya. Sampai laki-laki itu datang, orang laki-laki niku dumugi teng mriku panggonan, datang Kanjeng Nabi, nggih, lungguh bareng karo Kanjeng Nabi, antara nempelaken antara lututnya siapa laki-laki tersebut dengan Kanjeng Nabi, lututnya niku di baretna, nah, sampai megang, ya. Kemudian laki-laki niku bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Muhammadu akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, ceritakanlah tentang Islam. Opo jane Islam iku? Apa sih Islam? Nah, Islam niku nopo? Kemudian Kanjeng Nabi ngendika, "Al-Islamu an tasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baiti nistata'ta ilaihi sabila." Oh ngeten Mas. Nah, ini orang yang datang ini sebenarnya malaikat Jibril, yang tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran kepada para sahabat-sahabat yang ada di sekitar Kanjeng Nabi, ya. Memberikan pelajaran bahwa Islam adalah
meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad utusan Allah. 5 hal yang menjadi dasar rukun Islam. Nah, 5 hal yang menjadi dasar rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, 2 kalimat syahadat yang isinya adalah syahadat tauhid, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, dan yang kedua syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu yang disebut Islam adalah 2 kalimat syahadat. Kemudian mendirikan sholat, memberikan zakat dengan bentuk zakat-zakat yang bermacam-macam yang ada. Kemudian puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan. Nah itu, ini pembahasannya di situ. Puasa Ramadan. Haji Baitullah bagi orang yang mampu dalam melaksanakannya. Kemudian yang kedua ditanya tentang masalah iman. Apa sebenarnya iman itu? Fakhbirni anil iman. Coba ceritakanlah wahai Rasul tentang iman. Apa sebenarnya iman itu? Iman iku nopo? Iman antuk mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Yang disebut dengan iman adalah meyakini apa? Mempercayai bahwa adanya Allah, adanya malaikat Allah, adanya rusul-rusul, adanya kitab, adanya hari akhir, dan adanya qadar, ya, qadar. Nah, seperti itu. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, nanti kita jelaskan antara Islam apa, kita meneruskan dulu dari 3-nya itu antara Islam, iman, dan ihsan. Nanti kita jabarkan masing-masing ketika pembahasan ini sudah sampai pada titik yang dituju. Nah, ketika ditanya lagi, apa itu ihsan ya Muhammad? Kanjeng Nabi mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Apa artinya? Ihsan adalah engkau meyakini engkau beribadah kepada Allah. Engkau beribadah kepada Allah. Ya. Seperti atau seakan-akan seolah-olah engkau melihat Allah. Sekalipun engkau tidak melihat Allah, tetapi Allah akan selalu melihatmu. Ya. Ini yang menjadi bahasan kita pada sore hari ini. 3 hal ini, mari kita sama-sama bahas bersama, kita pelajari bersama masalah hal yang 3 sore hari ini. Tuh, seperti itu. Baik, yang pertama kita jelaskan, ini berarti hadis yang ketiga. Yang kedua menjelaskan ada 3 hal yang menjadi pokok, ya, bagi orang Islam. Yang menjadi pokok bagi orang Islam, 3 hal ada yang tidak bisa lepas, yang tidak boleh lepas. Islam, iman, dan ihsan. Ketiga-tiganya ini tidak bisa lepas dari diri kita. Islam apa? Ya, Islam itu bentuk kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan menjalankan perbuatan secara apa? Zahiriyah, itu yang disebut dengan Islam. Jadi ciri-ciri Islam itu ketika orang melakukan 5 hal. 5 hal. Kecuali yang satu loh. Yang satu yang haji itu ada ketentuan tersendiri. Nah. Jadi Islam yang kita pelajari mungkin ini keterkaitannya juga dengan agama Islam, ya. Agama Islam. Apa sih sebenarnya agama Islam? Kalau berbicara pada agama Islam itu sudah jelas bahwa agama yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya, untuk mengajak umat-umatnya ini demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, tapi dalam visi Islam, ya. Visi Islam adalah membawa kebahagiaan kehidupan umat manusia di dunia dan di akhirat. Itu visinya. Nah, misi Islam itu apa? Misi Islam adalah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah ditentukan di sini tadi. Apa? Yang pertama, tentunya kita sebagai syarat mutlak menjadi orang Islam harus syahadat, menyebut atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini 2 kalimat syahadat yang hukumnya wajib bagi kita, ya. Kemudian ada lagi, apa itu? Apa sih? Ya, ini sholat. Sholat itu berarti termasuk misi Islam. Sholat itu bagian daripada misi Islam, ya. Menjalankan perintah, ya. Menjalankan perintah. Jadi visi sholat itu bagian daripada visi Islam. Kenapa kita sholat? Ya, karena tujuan kita adalah biar kita mencapai pada titik kebahagiaan di dunia dan akhirat. Seperti itu. Ya, dan kemudian waktu tiaz zakat itu juga bentuk pekerjaan dhahiriyah. Ya, maka ini masuk dalam kategori visi Islam. Jadi yang ada dalam rukun Islam itu bagian daripada misi Islam. Visi Islam membawa kedamaian, membawa kebahagiaan kepada semua umat manusia. Ya, dan ini tentang Islam. Kalau Islam sendiri secara bahasa ya mungkin aslama yuslimu islaman, artinya adalah kepasrahan. Ya, mungkin ini juga kita gabung juga dengan hadis yang ketiga. Jadi besok itu kita tinggal meneruskan, ya, dan meneruskan. Ini kan hadis yang ketiga juga terkaitan dengan Islam juga. Nah, karena apa? Sudah dijelaskan bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi utama. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah sholat. Berarti ketika kita kepengin, ya, kita kepengin bahwa kita kepengin selamat, ya, kita kepengin selamat dunia akhirat, berarti harus sholat. Termasuk sholat juga ciri-ciri pokok orang Islam. Ciri utama orang Islam itu sholat. Ya, ciri khasnya orang Islam itu sholat. Ya, jadi atas Islam dibangun atas 5 hal itu. Yang ketiga dibangun atas penunaikan zakat. Kemudian puasa Ramadan seperti kita, ya. Seperti saat ini kita lagi menjalankan ibadah puasa. Ini bentuk kita lagi membangun pondasi Islam. Ya, kemudian haji. Ya. Haji ini ada ketentuan tersendiri bagi orang-orang yang mampu untuk menjalankan ibadah haji. Ini Islam. Nah, jadi kalau kita Islam berarti sudah pasrah, ya.
Kemudian yang kedua, bahasan yang kedua adalah iman. Nah, iman. Penting mana antara Islam dan iman? Penting mana antara iman dan Islam? Ketika Islam itu identik dengan zahirnya, maka iman identik dengan batin kita, dengan batin. Jadi Islam itu sebagai pengejawantahan kita, pengaplikasian kita, bahwa kita itu orang yang beriman. Nah, jadi penting mana antara iman dan Islam? Dua-duanya penting. Jadi kalau iman itu keterkaitannya dengan batinnya, ya, dengan batin, dengan hal-hal yang tidak kelihatan secara kasat mata, tapi kalau Islam itu secara kasat mata kelihatan untuk perbuatannya, begitu. Dan tadi jadi Islam gue keton perbuatannya, kalau iman hubungannya dengan batiniahnya. Makanya ngeten, al imanu qaulun bil lisani wa amalun bil arkani wa tasdiqun bil qalbi. Ada, nah, itu dibolak-balik nggak apa-apa, ya. Al imanu tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkani wa qaulun bil lisan. Apa artinya? Iman itu diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan, terus dibenarkan oleh hati kita. Nah, maka sebenarnya dari tiga itu jelas. Ya. Ketika wangamalun bil arkani, wangamalun ya bil arkani, qaulun bil lisani, diucapkan secara lisan, dilakukan ya dengan bentuk perbuatannya, dengan anggota tubuh kita, sholat misalkan, ya, menjalankan rukun Islam. Nah, itu tidak cukup dengan tasdiqin qalbi, itu tidak cukup. Ya. Jadi iman itu meyakini, ya, meyakini dengan sungguh-sungguh, ya, yang isinya adalah diucapkan dengan lisan, kemudian dilakukan dengan anggota tubuh kita dan dibenarkan dengan hati kita. Nah, ini iman. Jadi korelasi antara iman dengan Islam sangat erat dan kedua-duanya tidak bisa berpisah. Karena apa? Orang yang Islam, bentuk perbuatannya orang Islam mengamalkan apa yang ada dalam iman. Contoh, antuk minabillahi, kita yang beriman kepada Allah, contoh iman kepada Allah, ya, korelasi antara iman kepada Allah dengan Islam apa? Contoh dalam perbuatan dalam Islam itu ada amaliyah kita, waktu qimus sholat sehari-hari yang kita lakukan. Hubungan antara iman kepada Allah dengan sholat apa? Pasti erat. Ya, karena kita sebagai hambanya Allah, ya, sebagai makhluknya Gusti Allah, ya, dan kita beribadah, ya, diperintah oleh Allah untuk menjalankan sholat. Nah, karena kita akan diberi sesuatu kelak bagi orang-orang yang menjalankan perintah-perintahnya Allah, seperti itu. Nah, begitu. Nah, tadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah,
malaikat Allah yang jumlahnya banyak, kitab Allah yang jumlahnya banyak, tapi yang wajib kita ketahui cuma 4 ya. Kitab apa saja? Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran, atau sebut kitab samawi. Kemudian yang ketiga, bahasan yang ketiga adalah al-ihsan. Loh, apa hubungannya al-ihsan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya. Hubungan ihsan, ya, dalam kehidupan sehari-hari, anta budallah, kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah seperti seolah-olah kita melihat Allah, sekalipun kita tidak melihat Allah. Tapi yakinlah bahwa Allah itu akan selalu melihat kita. Berarti di sini yang ihsan, secara bahasa ihsan adalah berbuat baik. Ya. Secara bahasa ihsan adalah berbuat baik. Namun pengejauhan pembahasan tentang ihsan, ya, yang sesungguhnya itu adalah inti daripada kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbini sayyi'atal hasanata. Ya, tamhwa wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah, patuhlah kalian semua kepada Allah dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada. Ya. Ini berarti keterkaitan ihsan dengan takwa itu sangat-sangat dekat. Karena apa? Karena apa? Karena anta budallahu ka'annaka taro. Kita diperintahkan oleh Allah itu beribadah, ya, semampu kita dalam keadaan apapun, tanpa kita abaikan. Dalam keadaan apapun yang namanya antibudallah tidak boleh kita abaikan, apalagi sampai kita tinggalkan dengan sengaja. Seperti itu. Nah. Makanya ini ada iman itu ihsan seperti contoh begini. Jadi ketika kita berbuat sesuatu, ada orang yang mengawasi atau tidak, kita tetap mengemban amanah. Itu salah satu contoh ihsan. Contoh misal ketika seseorang, ya, bertamu ke rumah seseorang, yang seseorang itu mempunyai kewibawaan. Contoh misalnya seorang ulama besar atau siapa. Tentunya ketika kita mau menghadap beliau, ya, tentu kita mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin. Dan sampai tempat di situ pun, ya, ketika berhadapan dengan beliau, ya, itu kita tidak serta-merta mungkin, ya, tangan kita sambil engkreng-engkreng ketika bertamu dengan beliau seorang ulama yang besar, kemudian kaki kita diangkat, ungkang-ungkang, intinya seolah-olah kayak kita tidak punya beradab lah. Seperti itu. Kalau seperti itu berarti orang yang tidak beradab. Nah, dan ihsan contohnya seperti ini. Jadi ketika ada kita lagi bertamu ke rumah seseorang, ya, baik ada orangnya ataupun tidak ada orangnya, tetap unggah-ungguh kita pakai. Karena kita meyakini, ya mungkin di ruangan ini ada kamera CCTV-nya atau apa, ya. Dan kita meyakini bahwa gerak-gerik kita itu akan selalu dipantau, ya. Karena setiap manusia itu kelak punya, setiap manusia ada kamera CCTV-nya sendiri-sendiri, dan kelak akan diputar. Jadi ihsan itu kita
tidak sembrono, ya, tidak sembrono, akan terus beribadah, akan terus menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, selalu menjaga, ya, menjaga dalam keadaan apapun. Nah, seperti itu, menjaga. Jadi karena mempunyai keyakinan bahwa sampai kapanpun, dimanapun, Allah itu akan selalu mengawasi pergerakan kita semua. Ya, para pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin untuk pertemuan kita pada sore hari ini, ya, yang intinya adalah, ayo, jadi apa? Ini ada perbuatan apapun, ya. Ini mohon maaf, apa yang harus dilakukan saat sahur ketika terdengar adzan subuh, berarti, ya. Berarti sahurnya selesai, langsung dilanjut puasa. Sahurnya enggak diteruskan, langsung. Kemudian ada ini juga dari pertanyaan dari Umi N, ya. Apa hukumnya bagi wanita yang haid tapi dalam keadaan puasa yang hampir masuk waktu buka puasa? Maksudnya gimana ini? Lagi puasa, ya tetap sekalipun kurang 5 menit atau 10 menit, ya, sekalipun masih kurang 10 menit atau 5 menit waktu buka puasa, kok mendadak kita haid datang bulan, otomatis datang bulan itu menggugurkan ibadah puasa kita. Nah, otomatis puasanya batal, seperti itu. Nah, itu buatannya tetap batal, ya. Jadi diulang kembali nanti mengkodoni puasanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini mungkin untuk pertemuan, ya, pertemuan sore hari ini bisa kita cukupi. Yang menjadi pokok, ya, intisari menjadi catatan bagi kita adalah, ya, yang catatan penting bagi kita. Nah, itu apa? Kita menjaga bentuk amaliyah kita, pun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena dalam keadaan apapun Allah selalu mengawasi pada diri kita. Sekalipun kita tidak melihat, mungkin tidak melihat Allah, ya, dalam tanda kutip, tapi gerakan kita, perbuatan kita selalu ada yang mengawasi. Nah, itulah intisari daripada ihsan. Kenapa seperti itu? Agar kita lebih intens lagi dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Insya Allah besok bisa kita bertemu kembali, bisa bertemu kembali di waktu yang sama di hari yang akan datang. Dan ikuti juga nanti biasanya kita adakan ngaji secara online juga lewat IG pribadi saya setelah tarawih, ya, sekitar pukul 21.00 di Id Ma'ruf berapa, ya? 368. Silakan bisa di IG saya, ya. Kami beserta kru yang bertugas, keluarga besar Minhajul Thalabah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa untuk sore hari ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.